Hai teman-teman, balik lagi sama aku Gerda dan hari ini kita akan belajar kembali nih teman-teman dengan topik baru yaitu bekerja tim. Nah, kerja tim itu apa sih? Kerja tim sendiri merupakan kualitas dan kemampuan yang memungkinkan kita untuk bekerja dengan baik dengan orang lain nih selama percakapan, proyek, rapat, atau kolaborasi lainnya. Dan kenapa sih kerja tim ini penting? Kerja tim ini penting karena dapat membantu kita untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Dan membangun hubungan ini dapat mengarah pada hubungan kerja yang lebih dalam, kemudian dapat membangun koneksi baru dan memungkinkan adanya peluang baru. Nah, bentuk kerja tim sendiri dapat dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama bekerja dengan atasan dan yang kedua bekerja dengan rekan kerja. Nah, berikut merupakan tips bekerja tim. Yang pertama, tingkatkan kemampuan komunikasi. Dan saat bekerja dengan orang lain, penting bagi kita untuk berbagi pemikiran, ide, dan informasi kunci yang relevan dan selalu sampaikan tujuan dan maksud Anda. Nah, contohnya nih, ketika seorang karyawan sedang mengerjakan sebuah proyek, penting bagi mereka untuk memahami apa yang mereka harapkan sehingga mereka siap untuk memberikan hasil yang memuaskan. Ketika seorang karyawan tidak tahu apa tujuan mereka, hal itu dapat menyebabkan kurangnya fokus atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan. Jadi penting banget nih komunikasi ya teman-teman. Jadi kalau kalian tidak tahu, kalian itu juga harus bertanya. Jadi kalian selalu menjalankan tugas itu sesuai dengan tujuan dari tempat teman-teman bekerja. Yang kedua, bertanggung jawab. Dalam dinamika kerja tim, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memahami pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka dan berupaya menyelesaikan tugas dalam tepat waktu ya, dan sesuai standar yang diharapkan oleh tempat teman-teman bekerja. Contohnya nih, selain jalur komunikasi yang baik, ternyata hubungan tanggung jawab itu antara pramusaji dan juru masak itu harus terjalin dengan baik dan komunikasikan dengan tepat karena semua akan berpacu dengan waktu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Nah kan kalau misalnya kalian bekerja di restoran antara waiter dan juga kokinya gitu ya. Jadi harus sinkron nih teman-teman. Misalnya kalau juru masaknya ini sudah selesai membuat masakan gitu ya, pramusaji ini harus langsung segera untuk menghantarkan masakan tersebut kepada pelanggannya karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pramusaji untuk mengantarkan makanan tersebut sesuai dengan waktunya ya teman-teman, tepat waktu gitu. Jadi semua pekerjaan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Begitu pula dengan juru masaknya, dengan mereka mendapatkan orderan makanan, mereka harus menyelesaikan masakan tersebut juga dengan tepat waktu ya. Mereka harus bertanggung jawab juga dengan apa yang menjadi tugas mereka. Nah, kemudian sikap jujur. Tanpa kejujuran atau transparansi akan sulit bagi tim untuk mengembangkan kepercayaan. Misalnya nih, ketika ada barang yang berharga yang ditinggalkan seperti HP, dompet, atau cincin dari pelanggan, pramusaji atau barista harus untuk membantu membersihkan meja dan mengamankan barangnya terlebih dahulu. Jadi nggak boleh nih teman-teman untuk mengambil barang yang bukan dimiliki oleh teman-teman ya. Jadi kita harus selalu menjaga kejujuran kita terhadap konsumen gitu. Kemudian mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif adalah tindakan untuk berusaha fokus dengan sungguh-sungguh pada suatu orang saat mereka mengembangkan ide, pemikiran, atau perasaan mereka. Dan kita itu harus mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam tentang apa yang mereka komunikasikan. Jadi kita tuh nggak boleh cuma dengerin aja nih lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, itu nggak boleh teman-teman. Kita harus mendengarkan secara aktif dan kita harus selalu bertanya apabila kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Contohnya nih, ketika atasan kalian menginstruksikan untuk ada pekerjaan baru dan kalian bisa menanyakan lebih lanjut ya mengenai tujuan atau ekspektasi pekerjaan barunya itu apa. Nah, apabila tidak jelas, kalian juga jangan segan untuk jelaskan ya bagian mana yang tidak jelas agar dapat mengurangi kegagalan kalian dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian, tips berikutnya yaitu sadar dan memiliki empati. Memiliki empati terhadap
rekan satu tim kita itu membuat kita lebih memahami motif dan perasaan mereka, dan meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami bagaimana orang lain berpikir dan juga bekerja dapat membantu kita dalam berkomunikasi dengan mereka secara benar gitu ya. Nah, contohnya jika kita seorang pramusaji, coba bantu rekan pramusaji lainnya saat jam sibuk dan saat jam makan siang. Mesti mungkin ada pembagian antara kasir dan frontliner. Multitasking itu sangat diperlukan dalam situasi ini. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya kalian kerja di restoran ataupun kerja di coffee shop, jam untuk istirahat itu tidak menentu ya teman-teman, apalagi rame enggaknya itu biasanya ada di jam makan siang gitu ya. Nah, penting buat kalian itu selalu memiliki empati terhadap teman kalian yang sedang istirahat. Kalian boleh menggantikannya terlebih dahulu untuk bekerja, dan nanti setelah mereka sudah kembali kalian boleh bergantian untuk istirahat gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan materi hari ini, dan hari ini kalian sudah belajar mengenai mengapa bekerja tim itu penting dan tips-tips untuk bekerja tim. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.